Kisah bertajuk Suara Hati. Seiring salam dengan sembah tersusun 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sahabat Syarihil Quran yang kami banggakan, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi termasuk Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi ini misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas, kematian miras, dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan oleh ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai landasan, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Shad ayat 29 yang akan dibacakan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh santriwati kami. Isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Mubarakun liyadabbaru wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah
Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, yang penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Asyudi dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai Al-Quran. Dari situlah hadirin, pada pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap karakter dan daya hidup setiap orang, terlebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet booming. Bahkan sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memilih akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, Melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai hari ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan dari data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2021, jumlah penindakan kasus korupsi yaitu mencapai 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung karena kasus korupsi, yaitu mencapai 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah Serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hadirin rahimakumullah, kita juga prihatin melihat sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah peristiwa yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18
Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kawasan reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan kantung edaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingkirkan lengan baju untuk melawan narkoba? Hai generasi muda-mudi, Junjunglah nilai Islami. Al-adabu fauqal ilmi, adab di atas ilmu itu pasti. Generasi pemimpin bangsa, janganlah coba narkoba. Sayangilah masa muda, jangan bikin malu orang tua. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negeri kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi, disiplin berbagai. Lupa, Bu. Lanjut. Negeri kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi, disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih banyak yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini dikagumi keilmuannya berteriak lantang melawan korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina ingin hidup dengan aman, mereka membangun tembok Cinanya yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyagap penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Hadirin, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia antara lain akhlak kepada Allah, Akhlak sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsaruhum khuluqa. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah syarahan kami ini. Semoga generasi muda kita menjadi generasi milenial yang berkarakter berbasis Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup syarahan ini, mari dengarkan pantun berikut ini. Unsur Fe adalah besi, Unsur Mn adalah mangan. Enak tak enak syarahan kami, Yang penting tepat.